Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika rekan-rekan ingin mempelajari ilmu ruqyah, ingin menjadi seorang praktis ruqyah, atau ingin mengemban dakwah melalui dakwah Tibun Nabawi ini, maka rekan-rekan harus memahami ilmunya terlebih dahulu. Jadi jangan sampai ketika kita menjadi peruqyah hanya mengandalkan bacaan saja, bacaan doa, setelah itu di ruqyah orangnya muntah dan selesai. Tidak seperti itu ya, walaupun itu merupakan ruqyah juga. Cuman kalau ingin menjadi ruqyah benar-benar dia menjadi seorang praktis ruqyah yang mendalam ilmunya, kemudian yang berdiri kokoh di atas landasan ilmu, maka mesti belajar. Setidaknya ada 7 marhalah, 7 tahapan dalam belajar ilmu ruqyah syar'iyah. Saya sudah membuatkan ini, rencananya saya ini membuat e-book ya, e-book, cuman belum selesai. Mudah-mudahan insyaallah nanti kedepannya ketika Allah mudahkan, insyaallah bisa segera diselesaikan. Nah, ini saya perlihatkan saja di laptop saya. Nah, kalau kita ingin belajar ruqyah syar'iyah, maka setidaknya ada 7 tahapan yang harus kita lalui ya. Ada 7 tahapan yang harus kita lalui. Al-marhalatu ar-ruqyah. Yang pertama ialah kita harus mempelajari qaidah ar-ruqyah, yang ini ya. Qaidah ar-ruqyah. Apa itu qaidah ruqyah? Qaidah ruqyah itu ialah pondasi atau landasan ruqyah. Nah, ini pondasi atau landasan ruqyah. Jadi di sini kita akan membahas, nanti di sini akan dibahas tentang keimanan, keikhlasan dan sebagainya. Yang kedua, yang harus difahami oleh calon-calon praktis ruqyah yang ingin belajar ilmu ruqyah, dia harus memahami tentang ma'rifatul jinni wa sihri wa aqsamuha, yaitu pengetahuan tentang seluk-beluk jin dan juga seluk-beluk sihir serta pembagian keduanya. Jadi setelah kaidahnya, landasannya kuat, akarnya kuat, maka kita pun harus memahami ma'rifah jin dan sihir. Bagaimana mungkin kita tidak tahu tentang masalah jin dan sihir? Bagaimana mungkin ketika kita ingin meruqyah orang, kita tidak tahu tentang seluk-beluk jin dan sihir, sementara mereka itu adalah sumber masalah. Jin itu adalah sumber masalah di antara gangguan-gangguan yang masuk ke dalam tubuh manusia, kan seperti itu. Maka kita harus tahu pembagiannya, seluk-beluknya dan sebagainya. Yang ketiga ialah uslub ruqyah, yaitu teknik atau cara ketika meruqyah. Ikhlas saja tidak cukup, ikhwan ya. Ikhlas saja tidak cukup, maka harus diperlukan cara ketika meruqyah. Bagaimana cara meruqyah orang terkena sihir, bagaimana cara meruqyah orang yang terkena gangguan jin seperti biasa, gangguan jin kiriman, gangguan jin nasab, bagaimana cara menghancurkan buhul sihir dan sebagainya. Ini mesti difahami juga, ada tekniknya dan cara-cara yang harus kita fahami. Nah, yang keempat ialah tentang wasail ruqyah. Wasail itu ialah pelantara. Ada kalanya ruqyah itu membutuhkan pelantara, ya. Bisa menggunakan daun bidara, bisa menggunakan madu habatus sauda, bisa menggunakan air, minimalnya air ketika meruqyah. Saya meruqyah orang yang terkena sihir, itu ketika dibacakan langsung doa tidak keluar sihirnya. Tapi ketika digunakan air dicampur dengan media daun bidara, sihir bisa dikeluarkan. Nah, ini pentingnya kita belajar tentang wasail ruqyah. Yang keempat. Yang kelima, kalau rekan-rekan ingin belajar ruqyah, maka harus memahami juga tentang adawatul ruqyah. Adawatul ruqyah itu apa? Alat-alat yang digunakan ketika ruqyah. Bisa kita menggunakan minimalnya tangan sebagai alat ruqyah, itu bisa. Kemudian kayu, kemudian kain, ya, kain, kemudian lidi dan sebagainya, itu bisa digunakan untuk alat ketika meruqyah. Minimalnya untuk menakut-nakuti daripada musuh-musuh Allah. Nah, kemudian yang keenam ialah doa ruqyah. Nah, ini baru masuk ke tahap doa. Ini kebanyakan kalau orang-orang itu ketika meruqyah dia langsung ke tahapan ini. Doa ruqyah, ayat kursi, muawwidzatain, bacaan al-falaq, an-nas, kemudian bacaan kalimat dzikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim dan sebagainya. Nah, mereka tidak memahami tahapan-tahapan yang ini.
Padahal ini penting. Ini penting, sangat penting. Kalau hanya menitik beratkan pada doa saja, sementara musuh kita ini licik, ya tipuannya sangat licik dan sebagainya. Jangan sampai ketika kita jadi peruqyah, sebulan jadi peruqyah, 2 bulan jadi peruqyah, 3 bulan, 4 bulan jadi dukun, jadi paranormal, dikarenakan kita tidak paham masalah ilmu yang lainnya. Nah, kemudian yang ketujuh, qal'ah ruqyah, yaitu benteng. Setelah kita sudah paham masalah yang ini, yang 6, maka kita pun harus memahami tentang masalah benteng. Ketika sudah diruqyah, kita harus membentengi diri kita dari godaan syaitan. Jangan sampai setelah diruqyah jin itu masuk lagi. Nah, ini mesti mempelajari, mengetahui tentang qal'ah ruqyah. Bagaimana cara membentengi kita dari jin dan syaitan, ya, supaya tidak masuk lagi. Nah, itu mungkin yang harus dilalui, yang harus difahami dan dipelajari bagi calon-calon praktisi ruqyah syar'iyyah.